Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi 6C, apa kabar? Selamat pagi 6C, apa kabar? Selamat pagi 6C. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sumpah Pemuda kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia, memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alia. Bapak mau ngecek kehadiran siswa. Siapa yang hari ini tidak datang, nak ya? Ara Surya Saputra ya. Sama si Fahmi ya, si Ara sakit, Fahmi sakit ya. Mudah-mudahan doakin semoga cepat sembuh ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional, bentuk rasa nasionalisme kita ya terhadap negara kita, yaitu kita menyanyikan lagu Tanah Air ya. Siap? Siap ya. Yuk semua yuk. Semua. Tanah air ku tidak kulupakan yang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari. Baik ya, terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan, menanyakan ya, apa sih pelajaran kita kemarin? Masih ada yang ingat? Tentang apa? Yaitu mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa kalian sudah melakukannya sila 1 sampai 5? Sudah belum? Sudah atau belum? Harusnya sudah, nak, banyak sekali ya. Seperti dalam kehidupan sehari-hari ini akan berkaitan dengan pelajaran yang Bapak akan terangkan dalam materi hari ini, yaitu apa? Mengenal norma, hak, dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi sebelum kita mulai,
kita ice breaking dulu supaya kita bersemangat dalam pembelajaran. Yuk, Bapak punya ice breaking, ayo semuanya berdiri. Yuk, ini 1 tambah 1, bisa nyanyi begitu? Ini nak caranya, 1 ditambah 1 sama dengan, bagus yuk semuanya yuk. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 semua sama dengan 8 lagi. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Bagus, tepuk tangan buat kalian yuk. Bagus. Yuk. Nah, di sini nak, tujuan pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk norma, hak dan kewajiban warga dan menunjukkan contohnya. Jadi dalam pembelajaran ini nanti tujuannya kamu bisa mengidentifikasi contoh-contoh hak dan kewajiban di kehidupan sehari-hari ya. Lanjut. Sini. Kita tidak dapat hidup sendiri dalam kehidupan, betul atau tidak? Terutama di masyarakat. Kita harus memahami norma, hak, dan kewajiban jika kita ingin menjalani kehidupan ini bersama-sama dalam harmonis dan ketertiban. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain ya. Nah, di sini nak, pengertian norma ya. Pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas ya. Ada norma sosial tertulis dan ada norma yang tidak tertulis. Setiap anggota masyarakat dipandu oleh norma-norma ini agar berperilaku kehidupan sehari-hari. Jadi menciptakan kehidupan yang tentram, damai, disiplin dan pastinya tentram ya. Karena ada norma-norma tersebut ya. Norma dibagi menjadi 4. Ada yang tahu apa aja satunya? Ada apa norma apa satu? Agama. Bagus. Ya Pak, nanti lanjutkan di sini nak ya. Nah, yang pertama ada norma kesopanan ya. Norma kesopanan ini adalah aturan tata krama yang berdasarkan kebiasaan sehari dalam masyarakat. Misalnya nak, aturan tentang cara makan bersama di meja makan. Terus aturan tentang cara berpakaian. Aturan cara menyapa atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Jadi ada norma-normanya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Contoh, sebelum kita makan, baiknya kita berdoa. Kalau makan boleh nggak mulutnya kecap? Nggak boleh, aturan makan bersama ya. Terus kalau ketemu teman, tetangga, sebaiknya ngapain nak kalau ketemu? Menyapa. Kalau lewat di depannya orang lebih tua, permisi sambil membungkukkan tertulis nggak itu di norma? Tidak ya, itu yang tidak tertulis ya. Kedua ada norma agama ya. Di sini adalah aturan pedoman bagi pemeluk agama yang berasal dari penafsiran kitab suci. Hal ini mencakup anjuran, perintah dan larangan. Jadi ada anjuran, ada perintah, ada larangan. Yang pertama, memberi lebih baik daripada menerima, saling memberi, bersedekah ya. Jadi memberi lebih baik daripada Yang kedua, menyayangi semua makhluk Tuhan, baik itu tumbuh-tumbuhan maupun hewan, apalagi manusia. Ya, kita sesama manusia harus saling menyayangi. Ketiga, pernikahan pun diatur dalam norma agama nak ya. Jadi pernikahan harus yang seiman ya kan. Itu. Yang keempat, hubungan dengan orang tua harus bagaimana nak?
harus baik, ya kan? Karena surga di telapak kaki ibu. Kita harus baik, harus hormat, harus berbakti kepada orang tua. 5, berbagi dengan orang yang membutuhkan, ya, karena sebagian besar harta kita sebagiannya adalah milik orang lain, ya. Mau nggak semua haknya kalian terpenuhi? Mau. Nah, maka itu kita harus melaksanakan apa dulu, nak? Yang dinamakan kewajiban nih, nak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung. Kenapa harus tanggung jawab? Supaya ngerjainnya tidak setengah hati, ya. Seperti piket, kewajiban anak di sekolah. Tetapi kalau mengerjakannya dengan tidak penuh dengan tanggung jawab, pasti piketnya asal-asalan. Hasilnya tidak bersih, ya. Lanjut di sini. Ayo, kewajiban anak di sekolah di sini, nak. Mengikuti pelajaran dengan baik. Sudahkah kalian mengikuti pelajaran dengan baik? Bagus. Yang kedua, menghormati guru, pengurus sekolah dan sesama murid. Harus, ya. Alhamdulillah di sini sudah semua. Yang ketiga, mengikuti aturan seperti tata tertib, tata cara dan disiplin. Tuh di situ, ya. Menjaga kebersihan, menjalankan tugas piket dan mengikuti upacara itu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh murid di sekolahan atau anak, ya. Yang kedua, di rumah kalian supaya tahu, ya, menjaga nama baik keluarga itu penting nih, harus, ya. Menghormati dan berbakti kepada orang tua, menyayangi anggota keluarga, membantu pekerjaan rumah, meminta izin kepada orang tua ketika mau keluar rumah, dan pastinya belajar dengan Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun kalian harus belajar dan berbakti kepada orang tua, ya. Menyayangi anggota keluarga, baik itu kakak, adik, orang tua atau nenek dan lainlah. Kita harus saling menyayangi. Yang ketiga, pastinya kita nanti akan terjun di masyarakat. Nah, kita nanti ketika dewasa akan mempunyai kewajiban sebagai warga masyarakat. Pertama, mengikuti kegiatan sosial. Harus di situ, ya. Banyak sekali kegiatan sosial yang dilakukan di Yang kedua, menjaga kebersihan sekitar, baik itu lingkungan dan lainlah. Menjaga toleransi antar umat beragama. Nggak boleh saling ledek, saling mencemooh, mengganggu ketenangan orang sedang beribadah, itu tidak boleh, ya. Membantu warga sedang kesulitan. Terus menghormati semua kita wajib supaya kita nanti tidak terjadi perselisihan, ya. Apa yang kamu ketahui tentang norma-norma? Ada yang bisa jawab? Yuk, norma adalah apa sih, nak? Norma-norma itu, yuk. Norma adalah peraturan atau ketentuan yang mengikat warga komunitas. Bagus. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hak? Ada, yo Dinda. Sesuatu yang harus kita terima atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Bagus. Yang ketiga, apa hak-hak yang kamu miliki sebagai peserta didik? Ayo, tadi ada, yo. Di sekolah, yo, berarti apa sebagai peserta didik, yo? Ayo, Riri. Mendapatkan ilmu. Terus mendapat perlindungan, apalagi? Apa? Mendapat fasilitas. Ada lagi mau membantu? Ayo, kamu. Mendapatkan pendidikan dan Bagus, berarti kalian nyimak. Sebelum kita mulai, kita mulai bekerja kelompok, kita speaking terlebih dahulu. Coba la. Bagus, yuk. Yuk semua berdiri lagi, yuk, biar semangat, yuk. Yuk, masih semangat? Masih, yuk. Tepuk semangat baru. Dang. Dung. Dang, ding. Dung. Ke. Aha. Ma. Aha. Se.
Bagus, yuk duduk rapi yuk. Bapak minta kalian membuat kelompok kecil ya. Jadi satu kelompok ada berapa orang? 5 ya. Bapak punya ini. Bapak mulai dari kelompok acak ya. Kelompok 3 di sini. Oke. Kelompok 1 sini. Ayo siapkan kelompoknya. Kelompok 4. Kelompok 2 dan kelompok 1 di pojok ya. Ayo. Kelompok 5 di sini. Ayo sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Udah semua? Udah semua kelompok. Itu nggak 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ya, Bapak minta tiap ketua kelompok sekarang berdiskusi siapa yang mau nyatet, siapa yang mau menulis sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bapak kasih waktu 30 detik dari sekarang ya. Jadi terarah ya. Siapkan alas tulisnya semuanya. Nah. Udah semua? Yaudah, Bapak kasih tahu dulu, Bapak kasih LKPD-nya ya. Oke. Bagus. Oke. Oke. Ini gambarnya. Siapkan gunting, lem, dan alat tulis. Gunting dan lem ya, alat tulisnya siapkan. Ya, perhatikan di sini. Caranya bagaimana di sini, Nak? Caranya ini ada LKPD kalian, nanti ada gambar. Nah, terus gambar-gambar ini digunting nanti ditempelkan sesuai norma yang ada di kertas LKP. Ditempel di yang kuning ya. Boleh langsung ditempel, boleh dibuat sekreasi mungkin ya, sekreasi kelompok masing. Setelah sudah ditempel contoh norma agama, gambarnya contoh gambarnya apa biasanya kalau norma agama di sini? Contoh anak beribadah, tempel anak beribadah sangan sampai sah. Baru nanti tulis pengertian norma agama, terus sanksinya apa ya bila melanggar norma A. Yang kedua di belakangnya di sini ada hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masa masing-masing 3 saja, jangan banyak ya. Nanti ketika sudah selesai masing-masing kelompok mempresentasikan di depan ya. Siap? Udah bisa, udah paham? Boleh, bagus ya. Nanti ketika ada pertanyaan boleh ya yang susah tanyain ke Bapak Guru ya. Nah, yuk mulai mengerjakan. Yuk, ini kayak gini nah, ya kan? Nah, oke. Yuk. Tulis ya. Mana lagi nih? Oke, ini udah kan? Oke, dilepas aja nggak apa-apa. Oke, hasilnya udah bagus. Jadi masing-masing mengerjakan ya. Ada yang ngelem, ada yang ngerjakan hak kewajiban, ada yang norma. Jadi kita saling membantu ya. Bagus ya. Pengertiannya apa ya? Ya, norma agama adalah norma yang apa tadi? Yang berasal dari apa? Tadi kan ada ya. Diskusikan sama kelompok kalian ya. Ini mana hasilnya? Oh iya, maaf. Yang ini udah tadi. Ada ya. Oh, ini bagus. Ini kalau kayak gini, ini kayak gini, Nak.
Jangan dilem semuanya biar bisa berdiri nanti ya. Agak berdiri situnya menonjol ya, biar kayak 3 dimensi ya. Nggak apa-apa, yuk tulis. Udah ya, Bapak mau akhiri nanti presentasi sejadinya. Nah, itu udah cukup, nanti ada evaluasi ya. Udah siap semua? Coba la 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 la. Bagus ya. Yuk, sebelum presentasi coba tepuk 1. Nah, coba lagi tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Bagus. Tepuk 1 2. Tepuk 2 3. Tepuk 1 2 3. Bagus ya. La 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 la. Bagus. Sekarang kita present. Ya, ini udah kerjakan semua tadi. Anak tugas 1 dan tugas 2 sudah. Masing-masing kelompok sudah. Nah, nanti kita maju ya, urut dari kelompok 1 ya. Yuk, presentasi waktunya 15 menit dari sekarang. Minta dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3. Hari ini kami akan presentasi norma dan kewajiban. Hak dan kewajiban siswa. Lingkungan rumah. Hak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makan dan minum, dan mendapatkan uang saku. Kewajiban di rumah adalah menjaga nama baik keluarga, menyayangi anggota keluarga, membantu pekerjaan rumah. Lingkungan sekolah. Hak di sekolah adalah mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan bimbingan guru, dan mendapatkan nilai. Kewajiban di sekolah adalah mengikuti pembelajaran dengan baik, menjalankan tugas piket, dan mengikuti upacara bendera merah putih secara hikmat. Lingkungan masyarakat. Hak di masyarakat adalah mendapatkan rasa nyaman, mendapatkan lingkungan bersih, dan diterima dengan baik di masyarakat. Kewajiban di masyarakat adalah mengikuti kegiatan sosial, menjaga kebersihan sekitar, dan menghormati semua orang. Lanjut. Dan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari adalah, yang pertama ada norma agama, sholat. Pengertian dari norma agama adalah aturan atau pedoman moral yang dianut oleh penganut suatu agama. Sanksinya adalah hukuman yang diberikan kepada pelanggaran norma agama, baik secara langsung dan tidak langsung. Contoh, siksaan di neraka dan siksa kubur di akhirat. Norma kesopanan adalah menyapa. Pengertian dari norma kesopanan adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku, berbicara, dan merespons dalam berbagai situasi. Sanksinya adalah yang diberikan oleh masyarakat kepada pelanggaran adalah cemohan, celaan, hinaan, dipermalukan, dianggap tidak sopan atau kurang ajar. Norma kesusilaan adalah membantu yang sedang kesusahan. Pengertian dari norma kesusilaan adalah aturan atau pedoman hidup yang mengatur perilaku dan tindakan manusia dan bersumber dari hati nurani. Sanksi dari norma kesusilaan adalah konsekuensi yang diterima oleh pelanggaran norma kesusilaan yang berupa rasa bersalah, penyesalan, malu, dan gelisah. Norma hukum adalah mencuri.
Pengertian dari norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam suatu negara untuk mengatur perilaku masyarakat. Sanksinya adalah akibat hukum yang diberikan kepada warga negara yang melanggar norma-norma hukum. Contoh, hukum penjara seumur hidup hingga mati bagi pelanggaran berat. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, semuanya sudah maju, udah keren ya. Tapi Bapak ada evaluasi ya. Tadi bagus buat kelompok 5 ya. Sudah jelas, cakep ya. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus. Kelompok 2 terlalu buru-buru. Kelompok 4 kurang persiapan tadi ya. Kelompok 3 tadi sudah lumayan, mungkin tadi maju pertama jadi grogi ya. Nah, terus kelompok terakhir sudah lumayan tapi kurang percaya diri. Jadi besok harus percaya diri. Selebihnya sudah bagus semua. Yuk tepuk tangan buat kita semua. Ya, bagus tadi masing-masing kelompok sudah maju. Nah, terus ada pertanyaan di sini? Ada? Ada enggak? Udah jelas hak dan kewajiban norma? Iya, jadi hak norma, hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Jadi kehidupan kita sehari-hari di masyarakat terasa nyaman, tentram dan damai. Jika kita ingin mendapatkan haknya, maka kita harus melaksanakan kewajiban sebagai anak pelajar. Tentunya kita wajib belajar dan mendengarkan guru ketika sedang diterangkan kan. Baik. Tadi sudah Bapak berikan evaluasi ya tadi ya buat para kelompok ya. Mudah-mudahan kelompok besok kedepannya menjadi lebih baik ya. Terus kesimpulannya hari ini apa? Kesimpulan hari ini berarti bagaimana nak kesimpulannya? Hak dan kewajiban harus harus apa nak? Hak dan kewajiban harus apa nak? Ayo, harus dilakukan apa? Iya, dengan seimbang. Jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Bagus ya. Tadi kelompok 5 sudah bagus ya. Terus di sini udah baik diskusi. Tadi kelompok 5 juga udah cakep. Semuanya kalau diskusi udah cakep semua, udah bagus, udah kerjasama. Tapi ketika maju di depan masih ada yang kurang percaya diri dan materinya pun sudah bagus semua. Seperti apa yang Bapak tadi sampaikan ya. Nah sekarang di sini ada melakukan asesmen formatif, soalnya ada di depan ya. Coba bagikan, kerjakan individu ya. Nah ya, individu yuk kerjakan yuk, ya bagiin yuk, ditulis langsung jawabannya saja ya. Ya, ayo cepat, ayo kerjakan. Oke. Yuk nanti kalau waktu nggak coba Bapak bacakan di depan ya. Ya dari sekarang. Ayo udah semua, udah ya. Langsung Bapak tunjuk yang menjawab siapa nomor 1 ya. Udah dikerjakan kan? Udah semua kan? Udah kerja? Oh belum. Terus belum siap berarti kalau ditanyakan. Oh belum, ya udah. 15 detik lagi. Yo, nanti langsung fokus ke papan tulis ya. Bapak mau lihat jawaban kalian ya. Udah? Udah ya? Udah yuk, kita akan simak di papan tulis ya. Nanti bisa jawab unjuk tangan ya. Nomor 1 ya.
Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas disebut norma. Bagus. Yang kedua, aturan tata krama yang berdasarkan kebiasaan sehari-hari masyarakat disebut tangan. Ayo kamu Iman. Norma. Kesusilaan betul atau kurang betul? Apa ayo yang mau tuh? Ayo unjuk jari kamu. Norma kesopanan. Bagus. Ketiga, aturan pedoman bagi pemeluk agama berasal dari kitab suci. Mbak Im. Bagus, norma agama ya. Terus sesuatu yang mutlak menjadi milik seorang atau seharusnya diterima oleh seseorang disebut siapa? Yuk, Tania. Norma sesuatu mutlak milik kita. Ayo, siapa yang membetulkan? Hak. Bagus ya. Oke, sekarang apa yang kalian rasakan setelah melaksanakan pembelajaran ini? Senang. Kalau senang, adakah yang maju menceritakan di depan? Saya Bapak pilih. Coba, yuk kamu, Alia yang paling semangat Bapak lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang norma, hak, dan kewajiban. Apa saja hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kewajiban kita di rumah adalah menjaga nama baik keluarga. Bagus. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan nilai dan mendapatkan bimbingan dari guru kita. Bagus. Dan kewajiban di sekolah adalah mempelajari, menghargai penjelasan saat guru menjelaskan tentang pelajaran. Iya, bagus ya, tuh tangan buat Alia ya. Ya, bagus. Alia silakan duduk. Pelajaran Pak akhiri Bapak. Tapi Bapak sebelumnya akan menyampaikan pelajaran yang akan kalian terima selanjutnya ya, yaitu musyawarah. Tolong dipelajari dengan baik di buku paket ya, supaya nanti pas pertemuan kita sudah mengerti ya. Paham ya. Bersiap, berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih